Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahu azim. Yang kami hormati, kami muliakan ahli bait beserta seluruh keluarga, ibu-ibu, orang-orang tua kami, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah di atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita, baik berupa nikmat kesehatan, keringanan langkah, kesempatan waktu, umur yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul bersama di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini pertemuan yang senantiasa dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya salawat merangkaikan salam kita persembahkan kehadiran Roh junjungan alam Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kelak kita mendapat syafaatul uzmah daripadanya nanti di yaumil hisab kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, orang-orang tuaku, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita meyakini bahwasanya sesudah kehidupan dunia ada kehidupan perjalanan berikutnya, yaitu akhirat. Di akhirat cuma hanya ada dua tempat, surga dan neraka. Surga bagi orang-orang yang taat, melaksanakan yang perintah Allah, melaksanakan kebaikan dalam kehidupan di dunia ini. Dan neraka jahanam adalah tempatnya orang-orang yang jauh dari Allah, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mau masuk surga, ingin mendapatkan surga, harus ada syaratnya, Bu. Harus pakai syarat. Kalau tak pakai syarat tak bisa jadi. Macam nikah itu juga harus syaratnya, ada wali, ada ijab qabul dan lain sebagainya. Ya, ada syaratnya. Nah, masuk ke dalam surga pun ada syaratnya. Seperti juga contohnya nak ke Malaysia, harus ada syaratnya. Walaupun dia nak berjalan-jalan, nak berkerja, nak kuliah dan lain sebagainya, harus ada syaratnya. Ya, harus ada paspor, visa, uang tunjuk dan lain sebagainya. Tak apalah contoh, Kameran saja sekarang ni banyak syaratnya. Tidak ada vaksin, ya, surat vaksin, ada tunjukkan KTP atau KK. Ini namanya syarat. Syarat itu memang harus dipenuhi. Tak bisa tidak. Tak ada aponya, tak ada diskonnya, tak ada istilahnya. Memang harus wajib. Ya, syarat itu memang harus. Kalau tidak, tak sampai gitu ke tujuan kita. Nak kami dah nawak di tengah gabang tu, ayo kan, ada nama rokok umpamanya di atas gabang, diturunkan tak sampai kami dah. Ayo kan, begitu juga, toga-toga di antara apa tu, batasan apa kata itu, di gabang tu. Tak boleh diturunkan, paling tidak kono repet. Nah, ini syarat mutlak yang harus kita dipenuhi. Nah, apa lagi nak menuju surga Allah? Bukan sodap-sodap. Awak nak masuk surga, tapi tak ada syarat bersama. Aku Ustaz nak masuk surga aku, tapi duduk saja di rumah. Sembahyang tidak, puasa lewat. Tahu apa tuan di dunia ni bisa masuk surga? Belum tentu. Ya kan? Belum tentu.
Tetapi ketika syarat itu sudah kita penuhi, mudah-mudahan insya Allah tergolonglah kita orang yang bisa dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kehidupan ini kita jalani, kita penuhi dengan sebaik-baiknya, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya kehidupan ini, maka mudah-mudahan insya Allah, mudah-mudahan kita dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah taala. Lalu apa syarat untuk mendapatkan surganya Allah itu? Yang pertama yaitu iman dan amal soleh. Orang penghuni surga itu adalah orang yang beriman dan orang yang melaksanakan amal soleh ketika hidup di dunia Allah Subhanahu wa taala ini. Iman itu apa? Meyakini dalam hati, melaksanakan, diucapkan dengan lisan, dilaksanakan dengan amal perbuatan. Inilah dia. Istilah bahasa singkatnya kata ulama, tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil af'al. Dibenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dilaksanakan dengan amal perbuatan. Inilah iman tadi. Tak bisa awak ucapkan saja aku beriman, kau beriman, Islam kau Islam. Mana apanya? Mana buktinya? Ini KTP kuning. Tengok tahu status Islam. Agama Islam. Tak begitu. Tapi kita yakin, kita percayai dalam hati kita ucapkan dengan lisan kita, harus kita laksanakan, kita buktikan dengan amal perbuatan, amal soleh kita dalam kehidupan di dunia Allah Ta'ala ini. Inilah orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Insya Allah mudah-mudahan sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal soleh yang kita kerjakan pada saat sekarang ini, jangan pernah kita berpikir bahwasanya tak ada manfaatnya. Ingat, sekecil apapun perbuatan amal soleh kita, mudah-mudahan itu sebagai upaya kita untuk menuju kebahagiaan nanti di akhirat, menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ingat juga, sekecil apapun perbuatan dosa kita, mungkin itu nanti bisa menjadi batu sangkalan kita, batu penyandung dalam kehidupan kita untuk dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam neraka Jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan sepele kita dengan dosa yang kecil. Dosa kecil lama-lama kalau dipupuk menjadi besar. Macam tanaman punya itu, siram tiap hari, awak siram tiap hari, awak siram tiap hari. Lama-lama makin besar tanaman itu. Jangan kita sepele meremehkan perbuatan amal baik kita, amal soleh kita sekecil apapun. Mungkin di dalam perbuatan kita itu terdapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang bisa nanti upaya kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah malas kita di dunia ini untuk melakukan amal ibadah, amal kebajikan. Mumpung masih sehat, mumpung masih muda, mumpung masih kuat, mumpung Allah Ta'ala masih menghidupkan kita, menitipkan kita yang namanya umur ke dalam diri kita, istiqomahlah kita untuk melakukan amal perbuatan tersebut. Kita tanamkan dalam diri kita bahwasanya kita adalah orang yang beriman kepada Allah. Kita tunjukkan dengan sebaik-baiknya, ya Allah, aku beriman kepadamu, dibuktikan dengan melakukan amal soleh. Insya Allah mudah-mudahan kita nanti penghuni surganya Allah Ta'ala. Macam yang kita kojokan ni juga. Kan? Ini insya Allah kalau ikhlas kita sampai kemari, kalau bersungut-sungut awak di jalan tu, itulah kanan tulang kup tu. Sungut-sungut dia sampai kemari. Oh ya, talungkup. Berarti tak ikhlas kita, tak menjadi amal soleh. Contoh macam kata orang pula, kata orang bangkat ke Mekah. Kan? Kalau nak bersungut-sungut aja Mekah. Nam panas itu. Panas saja itu badan awak. Panas saja itu. Panas saja itu. Kenapa tak ikhlas kita mengojokannya?
Jadi orang yang melakukan amal soleh itu harus ikhlas. Harus ikhlas. Biarlah untuk sini. Kalau untuk anda menawa, sidang datang saja Ustaz. Ini kan contoh. Ya kan contoh. Tidak khawatir. Itu tak apa-apa. Cicingkan mati. Dalam pembagian buntut kang bangun. Tak apa-apa. Yang penting tugasku ku selesaikan. Ya kan tugasku ku selesaikan, Bah. Ya kan tak lagi. Oh, tidak, yang penting. Memang ada pula keistimewaannya. Di majlis taklim dia pula bayar. Ada keistimewaannya. Tidak kawan di majlis taklim itu masih bernilai pahala dibandingkan nanti di rumah. Tapi pula jangan tidak begitu dalam ustaz tidak jemaah. Begitu pula, ya kan? Ya kan? Makanya selagi Allah Taala memberikan kita kesempatan laksanakan amal perbuatan kebaikan kita di dunia Allah Taala ini, insya Allah inilah syarat pertama untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena tak bagaimana mana bisa mungkin masuk surga. Ya kan? Kalau tak melaksanakan amal soleh, mana mungkin kita dimasukkan Allah taala ke dalam surga. Karena surga itu adalah tempatnya orang-orang baik, tempatnya orang-orang yang melakukan amal soleh ketika kita hidup di dunia Allah taala ini. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kata Allah, orang-orang yang beriman serta beramal soleh itu maka mereka itu adalah penghuni surganya Allah. Mereka kekal di dalamnya. Oleh karena itu, ya, kalau kita hendak kekal nanti dalam surganya Allah pada hari pembalasan, banyaklah kita beramal soleh dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua, syarat mutlak yang kedua yang harus kita penuhi untuk mendapatkan surganya Allah ini adalah takwa kepada Allah. Takwa itu secara harfiah artinya adalah memelihara diri, pelihara diri. Maka oleh karena itu ibu jamaah dimuliakan oleh Allah taala. Ini yang kedua adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan syarat mutlak yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah itu akan mendapatkan surganya Allah pada hari pembalasan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu, raihlah surga yang luasnya antara langit dan bumi diberikan kepada orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketaatan kita kepada Allah, dengan ketaatan kita yang kita laksanakan dalam kehidupan ini, insyaallah mudah-mudahan nanti pada hari pembalasan kita tergolong orang-orang yang menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.